Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya Sol Sepatu Ajaib ya. Senang sekali masih bisa menemani kawan-kawan semua ya. Tentunya tentang tutorial cara perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Dan di kesempatan video kali ini saya akan memberi tutorial tentang cara menjahit yang benar dan posisi yang bagus ya. Jadi kalau posisinya itu betul, posisinya itu top, mantap, pasti pengerjaannya akan mudah. Tapi kalau posisi tangan kita susah atau salah, pasti pengerjaannya pun akan susah juga ya. Makanya di video kali ini saya akan share posisi tangan kita dan cara-cara kita melakukan sol sepatu ya. Oke, dan untuk memperagakannya saya akan memakai media sol ini ya, agar lebih mudah dalam nanti saya memperagakan ya, memperagakan gimana cara pengerjaannya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan ya. Nah, ini ya, medianya sudah ada. Terus kita mencari yang cocok jarum. Jarum yang cocok, saya ambil jarum dulu, taruh sini. Terus saya mau cari benang. Nah, di sini biar kontras banget, saya memakai benang putih ya, bentar. Saya memakai benang putih ya, tapi bukan berarti nanti kawan-kawan menjahitnya pakai benang putih ya. Tetap nanti menjahitnya pakai hitam, cuman ini buat tutorial aja lah. Menjahit itu sebenarnya ya, tangan kita tuh seperti ini. Ini tangan dalam tuh posisinya seperti ini ya. Tangan dalam seperti ini. Bisa ini ya, bisa pakai satu jari seperti ini, bisa pakai dua jari seperti ini, bisa pakai tiga jari seperti ini. Kalau saya pakai dua jari, kadang seperti ini, kadang juga seperti ini, tergantung kebutuhan ya. Kadang seperti ini ya, kadang seperti ini. Nah, contoh misal ketika kita mencoblos di area sini ya, ketika coblos kita bisa tahan seperti ini ya. Jangan seperti ini, salah. Kalau ditahan, ini pas di jarinya salah, nanti akan tertusuk jari kita ya. Kalau seperti ini nanti akan tertusuk jari kita lah. Cara itunya bisa kalau pakai satu jari berarti bisa di sebelah kanannya ya atau di sebelah kirinya ya. Jadi sebelah sininya. Tapi ini nggak efektif ya. Yang paling efektif adalah ketika kita mau mencoblos itu dua jari itu seperti ini posisinya. Tuh. Ya. Dua jari itu posisinya seperti ini. Jadi ketika kita coblos seperti ini, ya, dua jari seperti ini. Nah, ini dia akan nah itu ya, jarumnya akan di tengah-tengahnya, ya. Jadi seperti itu ya, posisi tangannya seperti ini. Kadang juga bisa seperti ini, sesuai kebutuhan ya. Dan ini ketika sudah tercoblos seperti ini ya, ketika sudah tercoblos, untuk cara mencantolkannya benang, itu seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Terus kita cantolkan saja ya, benangnya kita cantolkan saja. Nah, seperti ini. Nah, ya, ketika sudah, bentar, biar kawan-kawan mudeng ya. Kadang ini teknik dasarnya dasar, tapi kadang ada yang nggak mudeng ya. Nah, terus kedua, coblosan kedua, ini ya kita tetap tahan pakai tangan seperti ini ya, tahan atau seperti ini terserah nih ya. Jadi menahannya tuh seperti ini. Jadi di tengahnya itu dikasih space ya buat, nah itu dia ya. Nah, terus untuk mencantolkannya ini ya, caranya kita tahan benang luar. Ini ya, benang luar tuh sebenarnya kita tahan seperti ini ya. Benang luar kita tahan seperti ini. Kalau nggak ditahan ketarik terus ya. Kalau nggak ditahan ketarik terus ya. Nah, untuk mencantolkannya kawan-kawan bisa nih ya, sambil dipegang benang ini ya, benang luar sambil kita pegang jarum. Bisa nggak kawan-kawan? Ini sambil pegang benang luar, kita sambil pegang jarum ya. Nah, kita bisa mencantolkannya seperti ini. Jari kita ini tiga di sini. Nah, ini bisa masuk di sepatu, bisa seperti ini, bisa ke bawah seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Ya, contoh misal ya, kita tarik. Nah, ini dia sudah keluar. Nah, kita ambil seperti ini. Nah, ini sudah membentuk satu satu jahitan ya. Contoh misal seperti itu ya. Nah, itu ya. Itu kalau yang dari atas ya, ini sudah membentuk jahitan tuh ya. Tuh, jahitan. Nah, kita bisa juga dari bawah ya, contoh misal seperti ini. Ya. Dari bawah tuh kita mencantolkannya dari bawah. Dari bawah jarumnya
ya, seperti ini. Terus ke atas. Nah, ini jangan dilepas ya. Jangan lepas. Kita tetap tahan, tapi jangan ditarik. Kita hanya menahan ya, tapi tahan ulur ya. Tahan tapi diulur. Ketika ini ditarik, ini diulurkan ya, diulurkan. Tapi jangan sampai benangnya kendor ya. Kalau benangnya kendor nanti yang terjadi ketarik sebelah ataupun nanti bisa jarumnya itu nyelip dan nanti rantas ya. Jangan sampai kendor. Jadi harus kencang terus ini di posisi di dalam. Benang ini harus kencang terus ya, jangan sampai kendor. Nah ini sudah keluar, ini jangan ditarik sampai segini, nggak usah ya, nggak usah panjang-panjang. Yang penting seperti segini cukup, asalkan ini caranya ditekuk seperti ini ya, ini bisa masuk. Nah seperti itu ya. Jadi posisi jarinya tuh harus pas, harus benar. Ada juga yang kita bisa pakai teknik seperti ini. Bentar, ketika kita coblos, kita dari atas bisa, dari bawah juga bisa ya. Saya mau dari atas tarik. Nah ini bisa juga, ini enggak dilepas, ini malah kita dorong ke dalam. Nah kita mencari ini benangnya ini. Nah jadi kita, nah seperti ini, enggak usah pakai cara tadi ya, enggak usah dipegang lagi. Ada yang pakai cara seperti itu ya, gampang kok, saya juga bisa ya, semua teknik saya pernah peragakan bisa. Nah seperti ini ya. Jadi ini enggak dilepas, jadi ini enggak dilepas ya. Nah, cuman kita mencari, nah benang yang tuh ya, terus langsung tarik. Nah, seperti ini. Jadi itu cepet banget ya, sangat efektif. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang sudah terbiasa ya. Kalau pakai teknik-teknik seperti ini ya. Kalau kita belum biasa ya santai saja seperti ini. Kalau nggak bisa dilepas, nggak apa-apa. Dan ini kalau nggak bisa ya, sebisanya lah seperti ini. Tapi caranya seperti tadi kalau pengen cepet ya. Nah kalau nggak bisa ini ditaruh juga nggak apa-apa, tapi jangan seperti itu terus ya. Ini seperti ini kan langsung seperti ini, terus kita tarik. Nah ini lama prosesnya ya. Yang cepat tuh seperti tadi ya. Yang cepat tuh seperti ini, kita coblos. Nah ini jangan dilepas, langsung kita cari benang lainnya. Ini aduh bentar, maaf, kita cari benang lainnya seperti ini sambil dipegang benangnya. Begitu sudah mau lepas, kita langsung tarik bersama. Nah ini langsung lepas, jadi itu akan cepet banget ya. Untuk di bagian belakang juga sama, bagian belakang caranya sama ya, caranya seperti ini. Tetap kita, nah ya, kasih spasi lah. Ada yang sedikit berbeda, bentar ini saya potong ya, karena saya mau pindah di bagian yang lain, bagian-bagian lain ya. Karena kalau di bagian ini saja nanti kan nggak mudeng ya, saya pindah di bagian lain lah. Gimana bang kalau sudah sampai di sini ya? Tentunya kita nggak bisa seperti ini ya, karena ini ada sepatunya. Contoh misal, mana nih contoh sepatu? Nah ini nih, ini contoh sepatu. Nah kita di bagian sini nggak bisa ya seperti ini. Karena apa? Karena botol lagi nih. Bentar, saya pakai 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 sepatu yang sama aja. Nah ini dia, botol tapi ya nggak apa-apa. Ini hanya untuk untuk apa ya? Contoh saja ya. Nah kalau di sebelah sini kita kan nggak bisa seperti ini ya, karena ini terpentok ini ya. Walaupun ini sudah dilepas sama saja ya. Nah bagian depan sini kita kan nggak bisa ya, nggak bisa seperti ini, enak banget seperti ini, nggak bisa. Kita pasti seperti ini posisi tangannya ya. Posisi tangannya pasti seperti ini. Nah ini dia, posisi tangannya pasti seperti ini, miring ya, miring seperti ini. Jadi posisi tangannya kalau di sini itu kita miring, miring seperti inilah. Gimana caranya ya? Contoh misal, pasti kan kita nggak mulai dari sini ya. Kita nggak bakalan mulai dari sini. Kita mulai itu dari bagian yang dekat area lubang ini ya. Mau di belakang, samping, kanan, kiri, tapi dekat area lubang. Kalau kawan-kawan mulai pasti dari daerah situ. Kalau nggak dari situ berarti kawan-kawan nggak tahu tuh pakai teknik apalah. Contoh misal ya, ini sudah ada seumpama satu jahitan atau 3 jahitan ya. Anggap saja ini sudah ada jahitan banyak ya lah. Kita di bagian ini, nah otomatis jari tangan kita akan seperti ini ya. Nah, cara menahannya gimana? Cara menahannya adalah, nah kita bisa seperti ini, kita bisa tahan. Nah seperti ini caranya ya. Jadi pakai jari.
ini jari manis dan jari tengah ya, seperti ini caranya. Ya, jadi menahannya beda atau bisa seperti ini. Ya, karena ini beda, tidak bisa seperti ini, jadi ini seperti ini. Tetap kita kasih lubang tengah agar ketika kita mencoblos seperti ini, contoh misal ya, ini ya, miring seperti ini ya. Agar ketika kita mencoblos ya, jadi dia nggak kena tangan. Nah, seperti itu ya. Dia nggak kena tangan ya. Jadi dia ada di tengah-tengahnya. Lah, untuk mencantolkannya kalau di daerah sini bisa dari atas ya, bisa dari atas atau dari bawah ya. Masih bisa dari atas atau dari bawah. Tapi biasanya dari atas pun bisa seperti ini. Nah, cantolkan seperti ini. Ya, ini nggak gerak ya. Ini jangan sampai gerak karena ini nggak di dalam nggak bisa gerak-gerak. Ini ya. Nah, ini yang gerak jarinya seperti ini. Ini juga agak digeol. Nah, seperti itu ya. Itu ya. Lah, agak susah lagi kalau kita nyampe di depan sini ya. Agak susah lagi kalau kita nyampe di depan sini. Lah, ini pasti seperti ini ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, pasti miring ya. Pasti miring banget nih kalau di sini miring banget ya. Pasti seperti ini. Nah, sangat miring banget ya. Jadi kita bisa menahannya pakai jari tadi kan miring ya. Kalau ini pakai jari terlentang. Nah, seperti ini. Jadi tangan kita bisa seperti ini ya, pakai jari terlentang. Jadi ini umpama saja tangan saya di dalam sepatu ya, kita pakai jari ya, seperti ini menahannya. Tetap pakai dua jari ini, tapi kalau di sini enaknya pakai jari manis dan jari tengah ya. Nah, ditahan seperti ini. Ini coblos ini nggak bakalan kena tangan ya, karena ini di sela-selanya ya. Nah, kalau untuk di bagian sini untuk apa tuh namanya? Untuk mencantolkannya juga seperti ini nih. Bentar ya. Nah, untuk mencantolkannya ketika kita seperti ini ya. Nah, kita coblos. Untuk mencantolkannya seperti ini. Kan lihat. Bentar. Nih, ini harus lihat nih. Untuk mencantolkannya, bentar. Ini sangat penting nih. Nah, ini pegang benangnya pakai jari manis dan jari telunjuk ya. Atau bisa seperti ini juga. Kalau ini muat bisa 3 ini. Pegang pakai ketiga ini jari tengah, jari manis, kok telunjuk sih, jari kelingking ya. Nah, kalau ini nyampe, kalau nggak nyampe bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk awal seperti ini posisi awal. Kawan-kawan bisa seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita ininya putar. Nah, ini putarkan dari bawah ke atas seperti ini ya. Kalau nggak bisa seperti ini. Nah, jadi ini diam, ini yang goyang jari telunjuk saja. Jadi jari telunjuk seperti ini ya, di dalam. Ini dari dalam sepatu lah. Kalau nggak bisa lagi, ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah, nah ini ya, yang kita pegang itu adalah, ini cara yang sering saya gunakan ya. Cara yang sering saya gunakan adalah seperti ini. Ini kita tahan pakai jari kelingking dan jari manis ya. Benang kita tahan pakai jari kelingking dan jari manis seperti ini. Dan jari telunjuk hanya untuk membuat si ini menjauh ini ya. Nah, ini posisi di dalam sepatu ya. Ini umpamanya ya. Nah, ini seperti ini. Bentar, nggak terlalu terlihat sih. Bentar ya. Nah, ini ya. Posisinya jadi dia yang menahan itu ini bagian kelingking dan manis ini menjauhkan ya, menjauhkan dari mendekatkan ke ini. Kalau seperti ini kan susah ya, digapai susah. Nah, ini tujuan jari ini. Ini mendekatkan lah. Jari ini yang menahan dekat. Nah, jadi seperti ini terus kita. Nah, seperti ini kan. Terus kita tengkurap seperti ini tahan, terus tarik ya. Jadi seperti itu caranya. Ya. Jadi kawan-kawan dengan cara-cara penjarian seperti tadi pasti menjahitnya akan gampang. Terus kalau di bagian depan ya, bagian depan sini hampir-hampir sama sih. Bentar ya.
kalau di bagian depan sini paling depan hampir sama sebenarnya. Contoh ya, contoh untuk bagian depan, kalau kita contohkan di bagian depan seperti ini, hampir sama ya. Nah, kalau di bagian depan itu bedanya cuma di geol. Yang di geol itu jarumnya ya. Jadi kalau di bagian depan otomatis tangan kita bisa ini bisa tengkurap seperti ini. Posisinya seperti ini, mau terlentang seperti ini. Nah, akan saya tunjukkan ya. Kita tetap tahan, tahan pakai 2 jari. Biasanya saya jari tengah dan jari telunjuk seperti ini saya tahan. Posisinya seperti ini ya, ditahan. Nah, ini dicoblos. Dan ini terentang ya tangannya. Nah, seperti ini. Ini biasanya bisa terlentang seperti ini, bisa tengkurap. Kalau mau tengkurap berarti ini ke tiga-tiganya memegang. Nah, kita cuman satu jari telunjuk ya. Jadi jari telunjuknya ini nggak harus sampai depan. Sini juga bisa, sini juga bisa ya. Kalau khusus di depan ya, sini juga bisa. Loh, kenapa nggak harus di depan, Bang? Karena yang gerak itu bukan tangan kita, yang gerak itu apa? Yang gerak itu jarumnya, Bos, ya. Yang gerak itu jarumnya. Jadi seperti ini. Seumpama segini nih. Nah, segini, contoh misal seperti ini. Nah, ini dia ya, contoh misal. Jadi yang gerak itu bukan ini cuman mantang saja, cuman. Lah, jadi yang gerak itu gini benangnya. Benangnya bisa digerakin ke bawah, ini ya. Menukik ke bawah. Ini ya. Dan kita ke atas set. Nah, ini terus tarik set. Nah, itu tuh udah nyangkol. Ini diem ya. Atau bisa ke atas ya. Tadi kan ke bawah. Nah, ini ke atas set seperti ini ya. Kita balik ini ya, diem. Set ke atas, ke bawah set. Nah, ini ya. Di geol seperti ini kita tarik kena ya. Kita praktekkan dari samping. Ya. Kita tarik panjang. Kita coblos dulu, set. Nah, ini diem, kita geol seperti ini. Ini diem ya, jari telunjuk usahakan diem. Geol seperti ini, set. Sudah kena ya, tarik. Pasti kena ya. Terus kalau jauh gimana, Bang? Jauh sama segini bisa. Jauh segini bisa, aman, aman. Coblos dulu. Nah, jauh segini ya. Bisa. Geol. Nah, tarik kena ya. Seperti itu. Mudah banget. Jadi kalau yang tangannya yang memasukkan tuh akan susah. Jadi seperti ini. Coblos jauh seperti ini. Bahkan nih ya, kalian bisa lihat. Nah, jauh sampai ke bawah aman bisa terus ke atas kan. Geol, tarik tapi ini dipanteng ya. Ini agak tarik tapi dipandang. Nah, kena ya, mudah banget ya. Seperti ini tarik set ya. Terus coblos lagi. Agak lumayan dalam lagi. Geol. Nah, sudah kena, tarik set. Mudah banget. Wah, pasti kawan-kawan langsung pengen praktek ya di rumah ya. Praktek aja sepatunya buat praktek nih, gampang banget kok seperti ini ya. Kalau nggak percaya lihat video-video saya ya, saya menjahit bagian depan pasti dengan gampangnya ya, karena saya menguasai teknik ini ya, teknik geol ya namanya nih. Nih, geol set karena dia udah banget nih ya. Dan mana buktinya? Buktinya ini ya. Ini buktinya kejahit ya kan. Jadi ini ketika kita di sepatu itu nggak perlu masuk kita, cuman masuknya untuk menahan ini saja. Ini kalau nggak ditahan susah. Nah, geol set. Nah ini kalau geol ke atas susah, geol ke bawah set kena dia. Nah terus untuk bagian sini nih yang agak susah. Nah bagian sini agak susah nih sebenarnya. Bagian samping sini kita masih pakai teknik geol ya. Kalau bagian sini bentar-bentar. Ini jauh kejauhan ya nggak apa-apa. Ini kan hanya buat tutorial ya. Nah, ini kalau di bagian sini, ini kita nahannya nggak seperti ini lagi, tapi ini nahannya dia pakai luar, tangan luar ya. Nah seperti ini. Pakai satu jari saya biasanya seperti ini ya. Nah seperti ini set. Nah ini tetap manteng nih ya. Tetap manteng seperti ini. Nah terus kita biasanya ya saya geol seperti ini. Nah terus tarik udah kena ya.
Jadi untuk bagian samping seperti itu ya. Yo, akan saya peragakan di bagian depan lagi saja ya, karena bagian depan itu yang paling susah sebenarnya. Jadi ini spesial banget ya mengupas tentang, nah ini dia, ini kayaknya gimana sih agar enak dilihat. Nah, menggeolnya seperti ini, simulasi menggeol. Nah tuh ya, bentar. Nah ini contoh misalnya seperti ini, kita bisa geol seperti ini, set. Nah ini manteng ya, lu susah kalau seperti ini. Nah ini kalau bisa jangan gerak ya, biar ini yang mencari. Nah seperti ini, kalau sebenarnya tarik kena dia tuh kan, kena. Kalau bisa dari atas seperti ini, kalau dari bawah seperti ini, enak mana terserah kawan-kawan ya. Jadi seperti itu tutorialnya untuk menjahit area-area samping, dalam, samping luar, depan, dalam, depan luar, depan dalam, bagian ujung depan itu akan mudah, apalagi di bagian belakang itu sangat mudah banget ya. Jadi dengan hal seperti tadi pasti kawan-kawan mudah dalam mengerjakannya. Oke ya. Oke kawan-kawan, jadi itu teknik yang bisa saya share ya. Saya share kepada kawan-kawan. Nantikan teknik-teknik selanjutnya ya yang akan saya share, yang akan saya ulas tentunya mengenai sol sandal dan sol sepatu, rahasia teknik pengeleman ya, pergantian sol ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.